Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Muhammad Endiarto dengan NIM 202201301106. Saya Artenian Permana dengan NIM 202201301104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kabel listrik. Yang pertama, definisi dan fungsinya. Yaitu kabel adalah penghantar listrik yang terdiri dari inti kawat atau serabut yang dilapisi oleh bahan isolator. Fungsinya adalah mengalirkan listrik dari satu titik ke titik lain. Jenis-jenis kabel listrik. Yang pertama, kabel serat optik digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi melalui cahaya, sering digunakan dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, kabel koaksial umum digunakan untuk transmisi sinyal video dan audio serta dalam jaringan kabel televisi. Yang ketiga, kabel tembaga paling umum digunakan untuk transmisi listrik dan digunakan dalam instalasi listrik di rumah, gedung, dan fasilitas industri. Yang keempat yaitu kabel internet digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan internet dengan jaringan lokal. Lalu komponen-komponen dalam kabel listrik. Yang pertama, isolator, yaitu bagian membungkus inti dan mencegah kontak dengan bahan lain. Yang kedua, inti kabel, yaitu bagian penting dari kabel menghantarkan sinyal atau listrik. Yang ketiga, pelindung, lapisan eksternal yang melindungi kabel dari kerusakan fisik. Lalu fungsi isolator. Isolator pada kabel listrik berfungsi untuk memisahkan konduktor dari bahan lainnya, mencegah kebocoran arus listrik, dan melindungi pengguna dari kejutan listrik. Lalu fungsi inti kabel. Yang pertama, penghantar arus listrik. Inti kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber ke beban. Yang kedua, melindungi konduktor, yaitu inti kabel juga melindungi konduktor dari kerusakan fisik atau gangguan eksternal. Yang ketiga, menjaga stabilitas sinyal. Dengan membungkus konduktor, inti kabel membantu menjaga kestabilan sinyal dan mencegah interferensi elektromagnetik. Yang selanjutnya ada Lalu perbedaan. Perbedaan antara kabel listrik dan kabel data. Yang pertama, kabel listrik untuk mengalirkan daya. Yang kedua, kabel data untuk mentransmisikan sinyal data seperti suara atau gambar. Yang ketiga, perbedaan fisik. Kabel data biasanya lebih tipis dan fleksibel daripada kabel listrik. Yang keempat, perbedaan warna. Kabel listrik biasanya berwarna merah, biru, atau hitam, sedangkan kabel data umumnya berwarna kehijauan. Yang selanjutnya ada klasifikasi kabel berdasarkan daya hantar. Yang pertama ada kabel low voltage, digunakan untuk kebutuhan listrik rendah seperti alat elektronik di rumah atau perkantoran. Yang kedua ada kabel medium voltage, dirancang untuk menghantar listrik di tingkat energi sedang, biasanya digunakan di industri dan pembangkit listrik. Dan yang ketiga ada kabel high voltage, digunakan dalam transmisi tenaga listrik jarak jauh seperti yang kita lihat pada jaringan listrik utama. Selanjutnya ada contoh penggunaan kabel listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada instalasi listrik rumah. Kabel listrik digunakan untuk menghubungkan alat-alat elektronik, penerangan, dan sumber listrik di dalam rumah. Yang kedua ada televisi dan komputer. Kabel digunakan untuk menghubungkan televisi dan komputer dengan sumber listrik dan sinyal video atau audio. Yang ketiga ada infrastruktur kota. Kabel listrik digunakan untuk menghubungkan lampu jalan, sistem transportasi, dan infrastruktur kota lainnya. Yang selanjutnya ada perawatan dan pengamanan kabel listrik. Penting untuk merawat dan mengamankan kabel listrik dengan baik. Pastikan kabel terlindung dari kelembapan, panas berlebih, dan kerusakan fisik untuk menjaga keandalan dan keselamatan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu kabel merupakan elemen penting dalam menyampaikan energi dan informasi, digunakan dalam berbagai konteks seperti listrik,
komunikasi dan teknologi. Fungsi kabel adalah mendukung konektivitas modern termasuk dalam konteks internet, jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Sehingga kita perlu melakukan pemeliharaan dan pengelolaan yang baik terhadap kabel untuk memastikan kinerja optimal, mengurangi risiko kegagalan dan memperpanjang umur pakai. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. betul.